Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara agar supaya dosa kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan satu, yang pertama kita harus beristighfar, minta ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosa kesalahan kita, harus mengaku bahwasanya kita ini adalah manusia yang lemah, yang banyak dosa dan kesalahan. Jangan sampai tidak mengakui. Jadi merendahlah di hadapan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang merendahkan diri di hadapannya. Kalau kita tawadhu, merendah di hadapan Allah, maka Allah akan angkat derajat kita. Jangan sampai kita punya sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita juga menagih pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita melakukan ibadah itu karena kekuatan kita. Tidak, pada hakikatnya kita bisa beramal ibadah itu karena bantuan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sujud, kita bisa ruku, kita bisa baca Al-Qur'an, semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, kita baru sadar bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Kita bisa melakukan apa-apa karena diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyombongkan diri sebagaimana iblis. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia itu sebelumnya ahli ketaatan, ahli ibadah, tapi karena sifat sombongnya di hadapan Allah, mengaku lebih baik daripada Adam, maka dia menjadi makhluk yang terlaknat. Jadi pertama kita harus senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah, mengakui segala bentuk kesalahan dan dosa. Kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, karena amal kebaikan itu akan menghapuskan amal-amal yang buruk, minimal akan mengurangi. Sebanyak-banyaknya, sekecil apapun kita lakukan kebaikan itu, karena nanti di akhirat semua akan ditimbang oleh Allah. Yang buruk dikumpulkan, yang baik juga akan dikumpulkan. Nah, kita berharap amal kebaikan itu lebih berat daripada yang buruk. Selama kita masih ada kesempatan untuk hidup di dunia ini, perbanyak amal kebaikan itu. Membantu orang, minimal ngasih senyum sama orang saja itu sudah amal kebaikan. Jalan ada batu, kita singkirkan. Ada ranting, kita potong karena mengganggu orang. Itu adalah amal-amal kebaikan yang nanti akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara amal kebaikan itu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita adalah yang pertama, isbagul wudu fis sarabat. Kita menyempurnakan wudu di waktu dalam keadaan dingin, musim dingin. Orang itu kalau terasa dingin seperti ini kan dingin, kemudian kita wudhu dengan sempurna. Wudhu dengan sempurna itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau di malam hari kita enak-enaknya tidur, hujan deres-deresnya kayak kemarin, hujan begitu deras, sudah ruangan pakai AC lagi, itu kan dingin banget. Mau bangun untuk mengambil air wudhu berat. Tapi kalau kita mampu untuk melakukan itu, nah itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun itu berat, berusaha harus kita lakukan. Wa naqlul aqdami ilal jamaah, kemudian amal kebaikan itu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita adalah melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk sholat jamaah.
Setiap langkahnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, setiap langkahnya derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang pakai motor, pakai mobil? Nah, itu malaikat sudah punya rumusnya untuk menghitung. Jadi kita nggak usah pusing-pusing untuk ikut menghitung. Itu sudah ada caranya. Tetap itu juga dihitung sebagai langkah menuju masjid. Jangan malas, kita dikasih kaki masih bisa berjalan dengan sempurna. Sayang sekali tidak digunakan untuk sholat jamaah. Sholat jamaah itu kan, sholat jamaah hukumnya itu sunnah muakkad. Jamaah di rumah, jamaah di masjid sunnah muakkad yang mendekati wajib. Jadi sangat benar-benar ditekankan. Jamaah di masjid hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung ada masjid gak ada orang jamaah, berdosa semuanya. Kalau masih ada orang yang jamaah di masjid, ya, gugurlah orang kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, itu fardu kifayah. Di antara amalan yang di situ akan menghapuskan dosa-dosa kita, senantiasa melangkahkan kaki kita untuk ke masjid, untuk melaksanakan sholat jamaah. Waqtidharus sholati ba'da sholat. Kemudian menunggu sholat setelah melakukan sholat. Dengar adzan kita ke masjid, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah kita menunggu iqamah untuk melaksanakan sholat jamaah. Antara menunggu ini Allah berikan ampunan kepada kita. Jadi yang paling bagus itu sebelum adzan sudah di masjid. Nah, itu nomor wahid itu. Itu nilainya itu paling tinggi. Sebelum adzan sudah di masjid. Jangan tarlah masih adzan, ngopi dulu. Tarlah masih adzan, ngabisin rokok dulu. Nah, itu jangan. Sayang ketinggalan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengar adzan langsung ke masjid, sholat sunnah, tunggu iqamah untuk sholat jamaah. Nah, di antara waktu menunggu ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang wudhu di saat waktu sedang dingin-dinginnya, orang yang melaksanakan sholat jamaah, melangkahkan kakinya menuju masjid untuk mengikuti sholat jamaah, juga termasuk orang-orang yang nantinya di hari kiamat mendapatkan naungan perlindungan dari Allah, yauma la dzilla illa dzilluh. Nah, di mana nanti di hari kiamat sudah nggak ada tempat untuk sembunyi lagi, tidak ada tempat untuk berteduh lagi ya, panas yang begitu panas, nggak tertahankan. Seberapa lamanya kita juga nggak tahu. Nah, di dunia saja kalau pas lagi terik matahari, cuaca panas, nggak ada angin, di lampu merah, waduh, lampu merah yang hanya berapa menit saja itu kita sudah nggak sabar-sabar, terobos saja lampu merah, nggak kuat panas. Nanti di akhirat lebih daripada itu semua. Matahari benar-benar didekatkan, orang itu ngumpul rapat, gimana coba bayangan panasnya. Dan nanti orang yang waktu hidupnya suka menjaga wudhu, suka bersuci, wudhu batal wudhu lagi, nanti orang tersebut akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dan orang yang senantiasa sholat jamaah di masjid, ya, menjaga sholatnya, sering ke masjid, memanfaatkan kakinya yang masih bisa digunakan untuk jalan ke masjid, bahkan ada yang nggak bisa jalan diantarkan ke masjid. Ini termasuk orang-orang yang nanti di hari kiamat di situ akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah, semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, kawan-kawan kita, semua adik dan kakak kita, saudara kita, guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.